Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya ada di salah satu daerah di Tegal, di bumi Jawa ya, dalam rangka fantasyiru fil ard. Dimanapun kita berada di bumi Allah, kita bekerja untuk mencari rezeki atau anugerah yang telah Allah sediakan untuk kita. Saya dulu pernah dapatkan sebuah nasihat dari seorang yang kemudian setelah saya telusuri, keterangan itu ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Bahwasanya beliau, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, menyampaikan ada 5 perkara yang harus dijaga oleh seseorang yang mengharapkan kehidupannya, ma'isyahnya, kasabnya itu kasab yang thayyiban, yang halalan, dan tentunya berkah. Apa saja 5 itu? Yang pertama adalah jangan sampai seseorang yang bekerja mengakhirkan atau bahkan meninggalkan segala kewajiban, segala sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada kita. Misalnya salat 5 waktu. Sesibuk apapun dalam bekerja, tidak boleh kita meninggalkan itu. Karena indikasi yang pertama ini sangat penting. Orang yang bekerja keras sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, jelas maka kasabnya atau usahanya menjadi tidak thayyiban dan berkah. Lalu yang kedua, kata beliau, jangan sampai di dalam bekerja kita menyakiti seseorang atau menyakiti hamba Allah. Kita sering melihat atau mendengar kadang-kadang hanya untuk sesuap nasi orang mendolimi orang lain, menganiaya orang lain, menipu orang lain. Ini sungguh sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, bahwa kita di dalam hidup bermasyarakat, hidup bermuamalah harus saling menyayangi orang lain. Hanya karena syahwat perut kadang-kadang manusia mendolimi, menyakiti orang lain. Lalu yang ketiga, bahwa maksud dan tujuan kita dalam bekerja adalah istighfafan li nafsihi wa li'iyali. Kita mencari penghormatan untuk diri kita dan juga keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian merepotkan orang lain, membutuhkan orang lain, bahkan menjadi peminta-minta. Jadi tujuan kita untuk kehormatan kita bukan semata-mata untuk mengumpulkan atau bermegah-megahan. Laisa lil jam'i wat takatsur. Karena hal ini jelas dilarang oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi jangan sampai kita bekerja mencari nafkah itu tujuan utamanya adalah untuk bermegah-megahan atau bersaing dengan orang lain. Yang penting adalah untuk kemuliaan dan kehormatan kita dan keluarga. Kemudian yang keempat, dalam bekerja pun Islam mengatur supaya ada saatnya hak badan kita untuk istirahat, sehingga tidak boleh terlalu bersungguh-sungguh memforsir tenaga kita, waktu kita, sehingga tidak ada kesempatan kita untuk beristirahat, untuk rileks. Bekerja keras boleh, tapi memaksakan diri sehingga kita melampaui batas kemampuan baik fisik maupun waktu kita, itu pun dilarang dalam agama Islam. Karena jatuhnya adalah ketika kita nanti terlalu terforsir, kemudian kita sakit, maka kita sendiri yang akan rugi. Sedangkan yang kelima adalah kita harus meyakini bahwa kerja yang kita lakukan adalah sebagai sabab, dalam istilah kita sabab, perantara. Sedangkan kita yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai jalan Allah berikan rezeki kepada manusia. Dengan berbagai macam cara Allah memberikan anugerahnya kepada manusia. Jadi jangan berkeyakinan bahwa kerja yang kita lakukan semata-mata itu yang mendatangkan rezeki, dan lupa bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Insya Allah dengan 5 hal ini, 5 perkara ini, kita termasuk orang-orang yang insya Allah kerjaan kita, kasab kita termasuk thayyiban, halalan, dan berkah. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita melaksanakan perintah Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kita bekerja untuk kehidupan kita seakan-akan
hidup selama-lamanya, artinya kita bekerja keras. Tapi jangan lupa, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan besok kamu akan mati. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.